Hai guys, perkenalkan nama saya Valen Sandiata dengan NIM 19051007. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai UAS Hukum Laut dengan dosen pengampu Seriki Waworga. Baik, masuk ke dalam kasus sengketa hukum laut. Judul kasus sengketa Laut Natuna antara Indonesia dan Cina. Cara penyelesaian kasus: Mahkamah Arbitrase Tetap Internasional nomor 2013/19 tahun 2019 yang melibatkan antara Cina dan Indonesia yang memberikan klarifikasi mengenai status kepemilikan pulau karang dan wilayah laut yang dimuat dalam UNCLOS. UNCLOS memberikan keterangan mengenai aktivitas Nine Dash Line dan aktivitas Cina di Laut Cina Selatan tidaklah sesuai dengan kaidah hukum internasional. Namun, kekuatan dari putusan tribunal tersebut membuat Cina tetap bersikeras mengenai posisinya di Laut Cina Selatan, sehingga memutuskan untuk tidak mengikuti putusan yang ada. Nah, konsekuensi yang diterima Cina karena tidak mematuhi perjanjian internasional yang ada terhadap zona laut eksklusif, digarisbawahi zona laut eksklusif Indonesia di Laut Natuna, menimbulkan tumpang tindih kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna dengan wilayah yang diklaim Cina melalui Nine Dash Line. Namun demikian, dengan adanya putusan tribunal tersebut, Indonesia dapat menjadikannya sebagai dasar pernyataan sikap dan mempersiapkan kebijakan strategis terkait. Putusan arbitrase akan menimbulkan dampak kepentingan yang signifikan. Ketentuan ini didasarkan pada pasal 38 Statuta Internasional. Baik, kita masuk ke dalam kronologi kasus. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kasus ini, yakni antara lain masuknya kapal Cina ke Laut Natuna. Dalam hal ini kapal penangkap ikan ilegal dari Cina yang masuk ke dalam Laut Natuna. Nah, Laut Natuna sendiri merupakan wilayah zona eksklusif ekonomi Indonesia. Jadi otomatis harus ada persetujuan karena sudah ada hukum internasional dan hukum laut yang mengatur mengenai perairan dari suatu negara yang mana boleh atau tidak bolehnya dimasuki oleh kapal asing. Namun dalam hal ini sudah menjadi kapal asing juga mengeksploitasi kekayaan alam, kekayaan laut yang ada di Natuna, dalam hal ini Laut Indonesia. Nah, kapal penangkap ikan dari Cina ini masuk ke Natuna tanpa izin maupun penggantian nama Laut Cina Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Konflik Indonesia dengan Cina pada 2016 disebabkan oleh kapal ikan ilegal asal Cina yang masuk ke Laut Indonesia, dalam hal ini Laut Natuna. Pemerintah Indonesia berencana menangkap kapal tersebut, tetapi proses penangkapan yang akan dilakukan tidak berjalan dengan baik karena adanya campur tangan dari kapal Coast Guard Cina yang mencampuri urusan penangkapan kapal ikan ilegal yang dilakukan oleh pihak Indonesia. Menteri Kelautan saat itu, Ibu Susi Pujastuti, meminta Menteri Luar Negeri untuk memprotes tindakan yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Cina. Pihak Indonesia menyampaikan protes terhadap pihak Cina
mengenai tindakan yang dilakukan oleh kapal Coast Guard Cina. Nah, oleh karena itu, pembelajaran dan kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dengan adanya contoh kasus yang sudah terbukti secara signifikan bahwa harus dipatuhi hukum laut dan hukum internasional yang sudah dibicarakan oleh bangsa-bangsa, yakni UNCLOS, sudah harus ditetapkan dan dijalankan mengenai saling menghormati wilayah kedaulatan dalam sebuah negara. Maka apabila terjadi pelanggaran seperti contoh kasus tadi, maka pihak dari negara yang kedaulatannya dilanggar bebas melakukan tindakan yang menurut hukumnya benar dalam negara tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih.